Halo penonton, kita ketemu lagi di Binar-Binar, sebuah program yang khusus bicara tentang pendidikan di Indonesia. Dan pembicara kita seperti biasa kali ini adalah Pak Ebi Rahman. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Jadi hari ini Pak Ya. Ebi, penonton, saya ingin agar kita bisa ngobrol sebentar tentang, ya sebentar itu artinya 50 menit ke 40 tentang pemerintah, ya. Kita udah bicara problem-problem pendidikan yang ada selama ini, dan Bapak sudah berulang kali men-share pandangan-pandangan Bapak tentang bagaimana kita mengatasi pendidikan, bagaimana pendidikan ideal yang seharusnya dilakukan, terutama untuk memajukan bangsa, kan? Tapi pertanyaan ini belum pernah saya tanyakan dan belum pernah kita bicarakan secara khusus. Lantas dalam proses ini, dalam pandangan Bapak sebagai seorang pendidik di Tunas Global, praktisi ya, praktisi pemilik sebetulnya pendiri dari Tunas Global di Depok yang sangat saya kagumi, itu pandangan Bapak tentang seharusnya peran pemerintah dalam proses pendidikan ini, pendidikan nasional ini apa, Pak? Baik, jadi kita untuk mendapat gambaran besar, kita analogikan dulu pendidikan itu sebuah perjalanan mencapai tujuan. Pendidikan, tujuannya tentunya tujuan kebangsaan, bukan tujuan orang per orang, bukan tujuan parpol, bukan tujuan pemerintah yang berkuasa. Dalam perjalanan ini kalau boleh dianalogikan, yang pertama undang-undang itu adalah kompasnya yang memberikan arah tujuan. Lalu yang kedua ada kurikulum dan regulasi teknis. Ini adalah peta jalannya. Nah, di dalam yang poin 2 ini sebagai peta jalan, yang ada sekarang ini adalah peta jalan nasional. Dari Jakarta menuju keliling Indonesia ada jalan nasional. Jalan yang dikelola oleh nasional, diawasi oleh nasional. Pemerintah pusat. Jalan wilayahnya tidak ada. Peta jalan wilayahnya belum ada. Peta wilayah jalan daerahnya. Iya, peta jalan wilayah itu harusnya ada yang terkoneksi dengan jalan nasional itu. Itu yang belum secara eksplisit disediakan dari tiap-tiap wilayah. Jadi ya tentunya untuk mencapai jalan nasional itu perlu proses. Yang ketiga itu adalah panduan perjalanan. Panduan perjalanan di peta nasional, di jalan nasional, dan di jalan wilayah. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, apa tujuan-tujuan jangka pendek itu. Itulah peta perjalanan, katakan petunjuk perjalanan. Yang keempat itu adalah pengemudi dan kendaraannya. Pengemudi dan kendaraannya itu adalah lembaga, pengemudinya adalah guru. Nah, keempat, peran pemerintah itu memastikan perjalanan ini mencapai tujuan. Jadi dari ujung undang-undang sampai aplikasinya di tingkat lembaga dan guru tadi. Nah, dalam aplikasinya memang pemerintah itu memiliki keterbatasan tentu saja. Keterbatasan yang paling krusial itu adalah perbedaan potensi wilayah dan sebagainya, disparasi wilayah dan sebagainya. Nah, jadi pemerintah sendiri punya hambatan yaitu diferensiasi wilayah antar wilayah, potensi dan kemampuannya. Ya, sehingga itu butuh bantuan. Dan kemampuan pemerintah itu sendiri juga sekarang belum optimal. Kalau Pak Ade lihat data dari pengadaan lembaga pendidikan, itu dari untuk TK di seluruh Indonesia itu 95%-nya swasta. Wow, Pemerintah belum punya. 95% swasta. Itu swasta. Iya.
Kalaupun ada, jadi dari pemerintah hanya 5%. 5%. Oke. Ya. Jadi saya mau ini dulu, mau mau klarifikasi dulu bahwa yang kita pahami pemerintah itu bukan yang sedang berkuasa ya. Jadi pemerintah yang selama ini yang sedang berkuasa dan yang akan datang. Jadi ini tidak merujuk kepada pemerintahan manapun. Yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun, ke 5 tahun. Padahal disadari oleh pemerintahan sebelumnya, itu di zamannya Pak Jokowi, itu kesadaran bahwa pendidikan TK itu sangat penting dan mendasar, itu sudah kuat disuarakan. Langkah-langkahnya pun sudah didorong. Dan alhamdulillah ini sekarang sudah mulai ada keputusan 2025 ini. 2025 ya? Iya. Tahun ini? Iya, bahwa pendidikan wajib belajar itu 13 tahun. 1 tahun TK-nya? Iya. Ya. Jadi memang sudah masuk ke dalam program. Ya cuma kendalanya dulu ini kita kurang atensi sama pendidikan TK. Iya. Padahal Bappenas dan juga Kemendikbudristek dulu itu menyatakan tanpa pendidikan tingkat TK itu SDM sulit berkembang. Iya. Di luar negeri juga TK itu seperti saya sampaikan, TK itu S3 syaratnya. Gurunya. Ya. Jadi di sana sudah sampai ke tingkat perlu dan mendapat perhatian penuh. Iya. Sekarang kita sudah sadar itu perlu, tapi belum bisa perhatian penuh. Maka sekarang kalau saya nggak salah, satu kecamatan itu wajib ada 1 TK. Tapi ada saja kan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang gedungnya mungkin bisa pakai aula TK, kelurahan dan sebagainya. Tapi gurunya, gurunya itu sangat ini. Pak Nadiem dulu bilang kita butuh banyak sekali guru sekarang, termasuk TK. Tidak bisa nanti sekarang. Makanya ada sekarang perekrutan guru yang sifatnya emergensi untuk melayani kebutuhan antara lain TK itu. Pak, kenapa Pak pemerintah itu kan sudah diwajibkan ya adanya TK sebagai bagian dari wajib belajar berapa tadi? 13 tahun ya? Iya. Tapi kemudian mengapa pemerintah hanya membangun sekitar 5% dari keseluruhan TK yang ada? Oh, 55% itu kan sebelum keputusan itu ada. Oke. Justru keputusan itu ditetapkan untuk memperkuat bahwa kita ini harus membangun sebanyak mungkin. Sekarang sudah dilakukan? Sudah dimulai. Karena 2025 itu mulai dicanangkan sikap itu. Jadi ini memang harus disupport. Masyarakat harus mensupport. Anak kecil ngapain sekolah itu enggak. Anak kecil itu justru di tingkat golden age itu. Pak Jokowi juga kalau saya nggak salah dengar itu bolak-balik ngomong itu. Jadi golden age perhatikan gitu. Karena memang di kita punya beberapa contoh yang pembangunan pendidikannya sukses itu karena ini. Iya. Pak, kita kembali dulu nih. Bapak menyebut tadi dari Kompas sampai pengemudi ya. Iya. Kalau misalnya saya penggal dulu. Iya. Kalau dalam pandangan Bapak, Kompasnya udah oke nggak? Oh, undang-undangnya udah oke banget. Oke banget. Jadi undang-undang pendidikan kita menurut Bapak itu bagus ya? Bagus, baik. Baik. Lalu diejawantahkan di dalam kurikulum juga bagus. Ya? Baik. Nah, apalagi sejak kurikulum Merdeka ke sini itu semakin baik. Cuma di tingkat aplikasinya ini yang agak berat. Oke. Kalau kita bicara tingkat aplikasi agak berat kata Bapak, itu persoalannya di mananya? Banyak daerah itu menerima itu bulat-bulat. Karena ketidakmampuan untuk mengejawantahkan membuat jalan daerahnya sendiri. Nggak bisa dong orang langsung dicemplungin di jalan tol suruh muter di situ. Kan dia harus ada perjalanan menuju situ. Jadi jalan tol itu harus punya akses keluar ke daerah, juga punya akses masuk. Nah, jalan-jalan seperti itu kondisi seperti itu harus disiapkan oleh daerah. Nah, Bapak nih selama kita kan sudah berulang kali ya berdiskusi semacam ini dan Bapak sangat menekankan tentang arti penting bukan hanya tentang local
muatan lokal, tapi juga bahwa seharusnya pendidikan di setiap daerah itu dikembangkan dengan cara yang serasi dengan kebutuhan, yang serasi dengan hal-hal yang relevan, yang serasi dengan ketersediaan sumber daya atau ketersediaan apalah namanya apa yang berkembang di sana. Tapi hari ini Bapak mengatakan justru yang salah satu persoalannya adalah yang di level pusatnya, yang kompasnya sudah bagus. Di peraturan perundangan di level pusat juga barangkali sudah bagus. Tapi yang jadi masalah adalah ketika itu diturunkan ke daerah. Tidak ada itu petunjuk-petunjuk di setiap daerah untuk bagaimana caranya mengembangkan sistem pendidikan kedaerahan. Mengembangkan kedaerahannya yang belum. Tapi menjalankan kurikulum nasional dia punya akses. Di sini ada tutor, ini dia bisa. Jadi dia ambil barang itu bulat-bulat utuh diterapkan seperti itu. Tentu saja kurikulum nasional itu berada di level tengah-tengah ya. Yang tinggi bisa nambahin, nah yang kurang yang kewalahan. Misalnya tengah-tengah artinya apa, Pak? Kurs tengah lah rata-rata, panduan yang bisa digunakan untuk semua. Kayak nilai rata-rata dan sebagainya, syaratnya tuh syarat standar daripada pendidikan nasional. Tapi untuk memenuhi standar ada beberapa daerah yang kemampuannya belum cukup. Bapak bisa kasih contoh lebih konkret nggak tentang ketidakmampuan daerah yang belum cukup itu, misalnya apa? Tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Lalu untuk merangkum dari kurikulum itu menjadi suatu nilai yang cocok buat daerahnya itu kan perlu sedikit mikir lah, sedikit menyesuaikan supaya ini. Ya saya kasih contoh lah bahwa kita teknologi kelautan itu ketinggalan. Padahal banyak rakyat yang tinggal di pesisir yang akrab dengan laut. Bulog di sana itu harusnya kekuatannya kelautan. Sekolah menengah kelautan itu adalah di mana? Nggak ada tuh sekolah menengah setengah teknologi laut dan sebagainya. Itu harusnya pemerintah daerah. Karena dari aplikasinya atau eksekusinya daripada kurikulum itu ada di daerah. Kayak SMA itu ditangani oleh provinsi. Kalau ini oleh kabupaten, SD, SMP dan sebagainya. Nah, mereka lah yang harus mengolah itu. Yang disesuaikan. Kebetulan kita hidup di sekitar Jakarta ya, orientasinya nasional tentunya. Tapi kalau beberapa daerah, saya senang sekali dengan Jogja misalnya, seni kerajinan daerahnya itu tetap ada, itu tetap menghidupi dan tetap melekat. Nah itu semacam itu sebetulnya harusnya. Nah, saya kasih contoh, kita ngobrol Jogja. Bapak cukup tahu nggak tentang Jogja pendidikannya? Maksud saya gini, Bapak menyebut bahwa kan kerajinan lokal di Jogja tumbuh ya, kan di luar sekolah ini ya. Ini di mana, di tengah masyarakatnya itu tumbuh. Nah, apakah kemudian si sekolah-sekolah di Jogja itu mengambil atau refer pada apa yang terjadi di lingkungan mereka untuk kemudian diajarkan kepada anak didik di sekolah-sekolah mereka? Ya, secara logikanya pasti begitu. Karena contohnya dalam seni menggambar, ya mereka membatik kira-kira, ya kan? Karena dilekatkan dengan membatik. Prakarya-prakaryanya dilekatkan, tari-tariannya juga, nilai-nilainya juga dari kultur yang ditanamkan di sekolah. Nah itu yang mengolah nilai-nilai atau potensi lokal ke dalam pendidikan, sehingga masyarakatnya yang keluar itu ya survive dengan budayanya dan terus bisa terawat. Kita bicara seharusnya begitu atau sekarang memang sudah begitu pendidikan? Beberapa daerah di Jogja seperti di Jogja itu begitu. Makanya kulturnya, budayanya itu terawat. Nah orang sering dihimbau untuk merawat budaya. Merawat budaya itu dia harus dimasukkan ke dalam pikiran. Nilai-nilai budaya harus masukkan pikiran. Jogja, Bali itu kan kerasa sekali.
bahwa generasi regenerasi kehidupan kulturnya itu berkelanjutan, nggak hapus, nggak hilang. Nah, itu yang seni dan budaya setelah Kriya, ya. Tapi juga dengan potensi wisata misalnya. Tapi kalau dengan potensi engineeringnya, kelautannya bagaimana, pertaniannya bagaimana, itu yang belum terlihat. Saya jadi pertanyaan-tanya, kenapa ya Pak ya? Bapak menyebut Jogja itu, Bapak melihat bahwa di sekolah-sekolah di Jogja memang diajarkan budaya lokal. Yang artinya ini seperti berbeda dengan apa yang Bapak katakan di awal. Bapak katakan di awal, sebetulnya di daerah itu kurang menjawab persoalan daerahnya. Iya, karena Indonesia itu kan daerahnya banyak. Kalau cuma 4, 5, 6 daerah yang sudah menerapkan kan masih kurang jauh. Harusnya seluruhnya begitu. Nah, sehingga di sini pertanyaan saya. Bukan berarti tidak ada gitu. Ya, pertanyaan saya adalah, menurut Bapak kira-kira kenapa ya? Bapak melihat di Jogja itu ada, ya. Tapi kemudian Bapak bilang, ya kan cuma hanya 4, 5, 6 yang menjalankan ya. Sementara mayoritas lainnya tidak menerapkannya di daerahnya masing-masing. Pertanyaan saya adalah, apa yang menyebabkan Jogja atau Bali, Bapak bilang tadi ya, itu punya kesadaran untuk mengembangkan budaya lokalnya. Sementara barangkali saya agak yakin mayoritas daerah di Indonesia tidak melakukannya. Apa keunggulan, bukan tanda petik. Apa yang mendorong kira-kira? Apa yang mendorong? Ya, Jogja melakukannya, sementara daerah lain seperti tidak sadar bahwa kita juga punya budaya lokal yang perlu kita pertahankan atau kita kembangkan loh. Iya, tentunya kepemimpinan ya. Kalau kepemimpinannya sudah ada yang mulai memikirkan itu, kepemimpinan berikutnya mengikuti sebagai standar kan. Kalau contoh lah, kembali lagi soal laut, ada suatu pemerintah daerah menghidupkan potensi laut bagi masyarakatnya. Ya, kalau itu jadi cerita sukses, sekecil apapun sukses itu akan ditiru oleh pemerintah daerah yang lain. Karena para Pemda itu punya WA group. Punya WA group. Jadi mereka ngobrol ya. Mereka ngobrol gitu loh. Jadi akan diduplikasi, akan bertanya dan sebagainya. Datang kunker, lihat, belajar sama-sama. Yang sudah maju dilihat oleh teman-temannya, wah kita mesti lebih maju lagi nih, jadi contoh nggak? Dan seterusnya. Ya, yang memulai itu saya kurang tahu siapa yang mendorong, tapi ya tentunya kepemimpinan itu artinya karena kepemimpinan daerah inisiatif ya, di antara bagian dari inisiatif kepemimpinan daerah. Sementara daerah lain tidak punya pemimpin yang punya kesadaran itu. Ya menurut saya begitu. Contohnya beberapa wilayah itu sebetulnya bukan tidak punya uang juga. Beberapa daerah yang kaya sumber daya alam, ya, itu punya euforia banyak uang, ya. Harusnya dengan uang itu membesarkan kekuatan pendidikan. Jangan taman-taman oke lah, hiburan oke, wisata oke, tapi pendidikan jangan ditinggalkan. Banyak daerah yang sumber dayanya habis, ya akhirnya rakyatnya tetap tidak bergerak. Karena para pemimpinnya, kalau saya berani sampaikan, itu lalai. Menggunakan dulu uang, lagi zaman banyak uang untuk pendidikan. Ya, jadi ya harusnya kalau kita reflektif, yang begitu tuh jangan dicontoh lagi sekarang udah enggak. Jadi pendidikan memang pintu kepada masa depan dan kemakmuran itu harus benar-benar dipercaya dan diyakini, menjadi kesadaran bersama gitu loh. Pak, tapi saya ingin kembali ke pusat dulu nih ya. Iya. Bapak kan menekankan ada dua, ada yang pusat, ada yang daerah. Iya. Yang pusatnya udah oke, yang daerahnya ini yang barangkali bukan yang oke, bukan yang nggak oke, tapi seperti belum optimal lah. Ya. Nah, apakah menurut Bapak memang apa yang terjadi di daerah ini adalah sepenuhnya adalah tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah? Tidakkah ada suatu tanggung jawab atau kewajiban yang juga diemban oleh pemerintah pusat agar di daerah-daerah tersebut terjadi daya dorong tadi
Ya, sebetulnya dorongan. Harusnya sebetulnya dorongan dan lebih tegas lagi ditagih. Karena itu sudah diamanahkan, juga ada undang-undang yang memerintahkan pemerintah daerah mengembangkan potensi wilayahnya. Nah, itu bisa ditagih sebetulnya. Salah satu contoh aja, banyak undang-undang yang baik bahwa setiap pendidikan sekarang ini sudah wajib inklusi. Menerima perbedaan, menerima dari berbagai macam keadaan anak, inklusif. Tapi tidak semua, sedikit sekali. Dan saya ketemu misalnya soal disabilitas aja, Komnas Disabilitas itu kewalahan untuk menyalurkan, untuk diterima di mana. Kalau sekolah berkebutuhan khusus, oke lah, itu di provinsi ada di ini, tapi kan nggak sampai ke desa-desa. Dan ini perlu kepemimpinan memang. Dan terus terang kami juga punya, di bawah yayasan kami punya lembaga pendidikan untuk pelatihan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Dan itu luar biasanya. Saya sebut aja nama. Itu Kabupaten Kolaka di Kendari sana. Itu mengirim orang untuk belajar. Guru jadi? Guru-guru, 25 guru. Khusus belajar bagaimana meningkatkan kemampuan guru untuk menangani anak berkebutuhan khusus. 25 guru dikirim khusus ke Depok. Khusus belajar. Untuk belajar tentang pendidikan anak-anak disabilitas. Iya. Wow. Yang hebat mungkin Depoknya baik ya, tapi yang hebat yang mengirim itu. Iyalah. Nah, harus seperti itu. Undang-undangnya sudah ada, tinggal bahasa kasarnya, bahasa ini mau apa enggak gitu aja. Punya niat apa enggak memajukan. Jadi di sana mereka merasa prihatin bahwa ada beberapa anak berkebutuhan khusus itu tidak ada yang menghandle. Padahal seperti saya sampaikan sebelumnya, anak berkebutuhan khusus itu bisa mencapai karir dan bermanfaat bagi bangsa dengan luar biasa. Cuman salahnya kita, kadang-kadang kita harus memaksakan anak-anak itu sukses secara kognisi, secara kognisi lah. Padahal kan bisa ya. Pengetahuannya itu harus ada standarnya. Ada standar. Kan anak berkebutuhan khusus itu bisa jadi fotografer. Fotografer kan nggak perlu matematik dan segala-galanya. Dan dia bisa jadi kreator macam-macam. Bahkan bisa pulih, karena itu bisa aja karena kondisi dorongan dan situasi yang diberikan dia membaik, menghilang. Dan seperti salah satu siswa kami malah lulus sarjana hukum, dapat beasiswa hukum cyber, anak ABK. Anak apa? Berkebutuhan khusus. Oh ya, ABK ya. Iya. Anak ABK yang sehari-hari sekolah main pasir, main apa, temannya di kelas, dia di luar dan sebagainya. Jadi ya pendidikan kondisinya seperti itu. Jadi memang kepemimpinan daerah. Lalu peran masyarakat. Sebentar, sebelum lebih lanjut. Bapak tanya nggak kenapa Kolaka itu mengirimkan ke Depok, ke sekolah Tunas Global? Kolaka Timur. Iya. Jadi yang jelas kita kan ada di media sosial gitu, dia lihat-lihat, wah ini kita perlu nih guru-guru ini, karena memang bupatinya ya, kalau bupatinya dan kepala dinas pendidikan itu sensitif dan prihatin, ada sensitif, jadi punya empati bahwa ada sebagian rakyat saya yang tidak tertangani di Kolaka Timur itu. Iya. Dan kalau kita paksakan, ada guru yang menderita gitu loh. Iya. Tugas itu buat guru nggak berat, tapi karena dia nggak tahu jadi berat gitu loh. Nggak tahu caranya. Iya, nggak tahu caranya, panik ya. Saya juga kalau disuruh ngajar anak disabilitas, saya mungkin angkat tangan kan? Iya. Panik dulu, angkat tangan, terus frustasi dan gangguan kepada salah menghandle, akhirnya gangguan kepada teman-temannya yang non ABK. Iya. Dan itu harus ada jalan tengahnya. Oke. Saya berharap ada banyak, mudah-mudahan ada daerah-daerah lain yang juga terbuka hatinya untuk melakukan hal serupa ya.
Ya, sebaiknya begitu. Ya. Karena undang-undangnya sudah. Oke. Undang-undangnya sudah. Jadi bahwa sekolah itu harus inklusi. Ya, Pak, kita menggunakan kasus ini sebagai contoh saja dulu nih. Kalau buat sekolah Bapak, satu adalah tadi kan memberikan konten khusus, isi pendidikan khusus dalam rangka mengembangkan mereka yang inklusi, ya. Yang inklusinya itu ya. Ada lagi nggak yang lain? Yang maksud saya begini, saya sedang bertanya-tanya tentang penjelasan Bapak tentang bagaimana sekolah-sekolah di setiap daerah, di setiap wilayah, tadi Bapak katakan, seharusnya mengembangkan muatan-muatan yang menjawab persoalan-persoalan di lingkungannya, ya, yang khusus di daerahnya masing-masing. Kalau di Tunas Global sendiri, oke, kita sudah sebut nih ya, tentang bagaimana mengembangkan anak-anak yang disabel. Iya. Ada contoh lain nggak, Pak? Misalnya? Ya, nggak tahu Bapak melakukan apa yang khas di sekolah Bapak dikembangkan dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat sebetulnya setempat. Spirit dari sekolah inklusi itu yang dicanangkan oleh undang-undang itu, sekolah itu jangan mengkotak-kotakan diri. Terimalah siapa saja yang secara potensi bisa dikelola. Itu inklusi ya. Inklusi tidak, bahasa sederhananya menerima siapa saja. Ya. Walaupun nanti tetap ada saringan. Tapi kenyataannya kan sudah kadung nih banyak sekolah yang membatasi penerimaan. Sekolah membatasi penerimaan. Iya. Boleh diperjelas? Ya kalau Pak Ade bukan orang Islam, nggak boleh di sekolah saya. Oke, itu sudah tidak inklusi. Itu eksklusif. Ya. Iya kan? Ya. Banyak lagi. Kalau tidak, Pak, kalau itu sekolah Islam nggak bisa dia bersikap begitu. Iya. Dia menyebut dirinya sekolah Islam Muhammadiyah gitu ya. Iya. Kan itu sekolah Islam. Iya. Dia nggak boleh bertindak, mengambil kebijakan bahwa kalau Anda bukan Islam, Anda nggak boleh masuk. Oh ya boleh kan? Boleh. Jadi inklusi juga ada inklusi lepas, bebas, dan ada yang terbatas. Itu kan dibatasi karena ada misi untuk pendidikan Islamnya. Ya boleh. Tapi itu contoh aja bahwa itu tidak sepenuhnya inklusi. Inklusi dari intelektual misalnya, tidak tes itu dilakukan setelah siswa diterima, jangan sebelum siswa diterima. Harusnya begitu. Kalau menurut saya, pandangan saya pribadi. Jadi harusnya nggak ada tes. Masuk? Iya. Janganlah. Jangan? Iya, kalau menurut saya jangan. Jadi siapapun boleh masuk? Iya, kalau harus rata-rata 9 baru masuk. Lalu siapa yang menangani orang yang rata-rata 6 ini, siapa yang menangani? Semangatnya begitu ya. Ya sekolah lain dia bilang kan, jangan sekolah kami hanya ingin yang pintar-pintar. Iya, supaya ini ya. Gampang aja. Oh gitu ya Pak, saya baru dengar loh ini. Kalau pendapat saya tentang inklusi itu begitu. Nggak, bahwa sekolah sebaiknya tidak memberikan tes ya? Iya, tes. Tes itu kan sebetulnya memang dulu nggak memberikan tes, Pak. Tapi begitu muridnya dibuka pendaftaran yang datang 1000, kapasitasnya kurang dari 1000 supaya 300, kan harus ada penyaringan. Iya. Penyaringan yang paling menguntungkan buat kita adalah penyaringan dari sisi kemampuan. Ya, kalau itu alasan logis. Masa dari 1000 bagaimana? Mau kocok ambil nomor? Bapak gimana? First come, first serve. Kalau sudah tutup ya tutup lah. Sorry udah tutup nih. Udah 300, kita udah 100 atau berapa? Iya. Tapi itu yang ideal begitu ya? Ya kalau menurut saya yang fairnya begitu. Nah begitu anak itu udah masuk, baru dites di dalam. Kalau udah masuk baru di wawancara, dites kemampuan dan sebagainya. Tapi kalau ada indikasi ABK berkebutuhan khusus, kami memang dalam wawancara itu mensyaratkan untuk rujukan ahli. Jadi ke psikolog untuk menerima apakah anak itu bisa ikut bersekolah bersama teman-temannya yang lain. Kalau psikolog mengatakan
Bisa, sebesar apapun kita yakin itu bisa. Kita percaya sekali dengan pendapat ahli gitu. Nah, ini di luar soal kebutuhan khusus. Ada tidak murid yang akhirnya setelah dia masuk kan diwawancara, dites lah ya. Dites. Kemudian dinyatakan, oh Anda nggak cocok buat sekolah kami. Di luar soal kebutuhan khusus. Nggak ada. Tapi biasanya psikolog bilang ini perlu pendampingan. Ya, untuk yang kebutuhan khusus. Ya. Ada yang dia kebutuhan khusus tidak perlu pendamping. Tapi kalau yang bukan, yang tidak ada kaitannya sama kebutuhan khusus. Oh enggak. Semua akhirnya diterima ya? Iya, diterima. Biasanya kalaupun ada konflik sekolah dengan siswanya, itu bukan karena siswanya, karena orang tuanya. Ya, orang tuanya. Jadi anaknya itu ya namanya kita perlakukan sebagai stakeholder emas ya, apapun itu yang kita develop. Karena buat kita itu pencapaian bukan berapa nilai akhir dia, berapa yang dia capai selama bersekolah. Oke. Ya, buat kita itu anak yang ujian dapat 9 belum tentu lebih keren daripada yang dapat 7. Karena yang dapat 9 ujian yang lalu dia 8. Yang dapat 7 ujian yang lalu 5. Naiknya 2. Nah, itu apresiasi itu harus difokuskan kepada itu. Kepada proses. Jadi misalnya begitu anak tuh masuk, udah diterima, dilakukan tes, dan ternyata ketika dites tuh kelihatan anak ini males nih kayaknya gitu kan. Atau anak ini bandel. Atau anak ini bodoh. Itu tetap akan diterima. Ya itu kan label. Jadi yang membuat dia malas kan ada. Yang membuat dia bandel kan ada. Yang membuat dia bahkan bodoh pun ada. Yang membuat dia menjadi. Nah, itulah tantangan pendidik sebetulnya. Ya kalau yang datang itu bagus, halus, manis, pintar ngaji, nilai besar, terus peran sekolahan apa? Gampang banget ya, Pak. Iya, gampang banget. Ya nggak ada tantangannya lah. Justru di situ adrenalinnya, Iya. kebahagiaan, kebanggaan itu di situ. Para guru Bapak juga punya cara pandang yang sama, artinya? Sama. Kita punya visi dan pandangan yang sama. Jadi bukan sesuatu yang dikeluhkan. Nah, kembali lagi mengenai guru dari Kolaka, apa yang dia terkejut bahwa nyampe ke sekolah kita, yang pertama adalah, gurunya kok nggak ada yang marah-marah ya. Dalam bayangan dia sementara sebelumnya, mendidik anak itu harus keras dan marah. Kok gurunya nggak ada yang marah, semuanya memperlakukan murid dengan baik, semuanya. Itu yang nomor satu di luar daripada ilmu, itu sikap. Nah, itu juga temuan baru, akhirnya menjadi pengetahuan baru, jadi ilmu. Ya, mereka mulai bisa, kan happy kalau ngajar nggak marah-marah, nggak frustasi, nggak bingung. Pak, Bapak di sekolah Bapak memang Bapak katakan pada para guru, Anda itu jangan marah-marah gitu? Oh enggak, prinsipnya adalah kita punya kultur. Yang pertama itu respect, friendly, grow, challenge, dan fun. Itu kita punya kultur itu. Jadi respect itu bukan guru terhadap murid. Bukan murid terhadap guru, tapi guru terhadap murid. Respect. Iya. Gurunya merespek muridnya. Iya dong. Kita membangkitkan orang respect seseorang itu dengan memberikan dia penghargaan. Oh, enak juga ya kalau dihargai gitu. Jadi budaya itu yang dibangun. Budaya itulah yang dibilang buat kita tuh kultur atau kultur, media tumbuh yang baik. Iya. Jadi adanya anak-anak berkebutuhan khusus itu justru jadi berkah buat anak-anak yang non ABK. Karena materi belajar dia lebih banyak dari orang-orang yang lain. Iya. Materi belajar dia lebih banyak dari orang yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari pun akan terlihat bahwa dia melihat yang seperti itu bukan sebagai suatu keanehan yang dijauhi dan dalam keseharian ini. Ya, yang lalu-lalu kita sudah contohkan bahwa memang
hasilnya berbeda. Awareness-nya, empatinya. Yang siapa nih? Yang tidak berkebutuhan khusus. Tidak berkebutuhan khusus, awareness-nya, empatinya, iya, itu justru terbangun. Cerita sedikitnya, ini ada anak ini memang nggak bisa diam. Orang bilang nakal dan sebagainya ya. Itu listrik itu di satu sekolahan tuh dia turun jepret segala macam. Itu kelas berapa itu? Kelas 4. SD. Suka ganggu temennya dan sebagainya. Itu kalau dibilangin saya lupa namanya. Kamu nggak boleh bilang astagfirullahaladzim. Lucu. Laki ini ya. Laki. Wah, temennya banyak terganggu. Anak non ABK kalau terganggu sama ABK, terganggu ya. Yeah. Dan dia frustasi, dia cerita ke mamahnya. Lah mamahnya nanti diceritain terus gitu kan pusing kan. Mamahnya datang ke sekolah. Nah, yang kita bangun adalah pemahaman dari teman-teman yang non ABK. Itu minggu pertama dia harus sudah tahu siapa temannya yang baru ini. Karena syarat friendly itu adalah kita mengetahui, mengenal. Nah, akhirnya friendly gitu. Kalau udah diberitahu anak-anak itu, kamu sama saya aja, banyak yang nemenin. Oh begitu ya? Iya. Saya punya cerita satu anak EBK begitu lulus SMP, itu seluruh level kelas ditraktir sama orang tuanya. Piknik. Karena rasa syukur anaknya diberlakukan dengan baik oleh teman-teman. Nah artinya yang mana yang quality saya bilang sih yang anak-anak itu. Iya. Ada nggak dalam kasus Tunas Global ini anak yang akhirnya dikeluarkan saking bandelnya gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Saking bodohnya? Nggak ada. Tapi nggak ada tempat kami nggak ada yang bodoh. Cuma belum tahu. Iya. Belum tahu. Tapi ada yang dikeluarkan? Nggak ada. Nggak ada. Sekalipun tidak ada. Nggak ada. Yang keluar mengundurkan diri itu biasanya karena orang tuanya nggak bisa bekerja sama, nggak satu visi lagi. Oh begitu gitu loh. Misalnya apa tuh Pak? Ya misalnya dalam mendidik anak, dia maunya anaknya jangan diginiin, anaknya jangan diginiin. Jadi dia yang mendikte sekolah bagaimana mendidik anaknya. Misalnya kasus apa? Misal aja Pak. Yang bagaimana memperlakukan anak itu anak dia harus sesuai dengan cara dia melakukan anak dia. Yang ini overproteksi. Ya, terus merasa anaknya diperlakukan kurang baik oleh teman-temannya gitu. Padahal salah paham dalam pergaulan itu biasa ya. Itu proses belajar menerima perbedaan. Nah dia nggak mau tuh, anaknya nggak boleh tersentuh hal-hal seperti itu. Gitu. Overproteksi tadi. Iya. Padahal salah satu konsep pendidikan adalah membuka, menerima perbedaan dan mengatasi konflik. Ya kalau anaknya nggak boleh ketemu sama konflik, dia belajar dari mana? Iya. Pak, kita udah bicara tentang berkebutuhan khusus dalam konteks inklusi tadi ya. Iya. Yang saya lihat Bapak juga kan di sekolah Bapak salah satu karakter atau ciri yang khas dari Tunas Global Bapak adalah ketersediaan rumah ibadah atau ruang ibadah buat semua agama. Iya. Itu juga dalam konteks inklusi ya Pak? Dalam konteks inklusi dan itu wujud daripada respect. Respect kepada keberagaman. Adil dalam perlakuan. Itu rumusnya, kata kuncinya itu. Respect, kalau kita mengaku respect pada keberagaman, maka kita harus adil dalam perlakuan. Wujudnya adalah dengan menyediakan. Jadi bukan menyediakan itu untuk membangun ini, bukan. Itu konsekuensi dari suatu sikap, konsekuensinya harus menyediakan. Jadi kalau ada sekolah yang mengatakan, kami adalah mendidik keadilan pada anak-anak. Konsekuensinya sediakan. Harus adil dong ya? Iya. Konsekuensinya harus disediakan kebutuhannya semua secara merata. Jadi nggak bisa kita bilang adil, tapi dalam aplikasinya belum semuanya keadilan itu. Nah, ini. Jadi itu konsekuensi sebetulnya.
Jadi bukan jalan untuk mencapai tujuan, itu adalah konsekuensi dari tujuan kita untuk membangun respect kepada keberagaman. Respect kepada keberagaman itu terlalu manis. Lebih kuat lagi kalimatnya adalah keberagaman berarti perbedaan. Respect pada perbedaan. Karena keberagaman itu dalam makna yang sama juga berarti keberbedaan. Ya, Bapak sudah memberikan contoh-contoh tentang bagaimana inklusi itu diwujudkan lah, dimasukkan ke dalam pendidikan yang Bapak kembangkan. Iya, sebatas kemampuan kami ya. Sebatas kemampuan Bapak tentunya. Tapi adakah contoh-contoh lain yang kita kembali ke penjelasan Bapak di awal ya? Perlunya bahwa di setiap wilayah dikembangkan semacam kurikulum wilayahnya gitu ya, di luar soal budaya. Misalnya contoh lain apa? Ya, budaya, ekonomi dan sebagainya itu semuanya. Ekonomi juga ya. Ekososbud lah. Ekososbud. Ya, dikaitkan ekososbud daerah itu harus dikaitkan. Yang nilai-nilai itu dari daerah itu dikaitkan gitu. Nilai-nilai daerah, lalu puisi-puisi daerah, quote-quote daerah. Orang Minang tuh banyak sekali puisinya yang cakep-cakep. Sangat kaya. Sangat kaya. Tapi yang tadi saya katakan adalah seharusnya juga dalam hal ekonomi misalnya, kayak tadi kan, seandainya di sebuah daerah itu tumbuh sektor ekonomi menengahnya yang terkait sama taruhlah kerajinan daerah, seharusnya di sekolah itu juga diberikan materi-materi yang mungkin relevan dengan itu. Iya, pengetahuan. Jadi pendidikan itu soal keterkaitan dengan lingkungan, kekaitan dengan lingkungan. Jadi pendidikan harus menghasilkan keterkaitan peserta didik dengan lingkungannya. Ya, kita bicara global, tapi anak-anak ini belum di global, masih di situ. Ya kita berkaitan dengan itu dulu. Nanti stepnya ke nasional, stepnya baru ke jalur global. Kayak jalan tadi ada jalan nasional yang melayani nasional. Tapi jalan nasional ini berhubungan dengan jalan internasional nih. Gitu. Nah di daerah untuk masuk ke jalan nasional itu harus punya pemikiran jalan akses sendiri bagaimana supaya bisa terlibat itu semua. Pak, apakah cara berpikir saya salah nih ya? Menurut saya biar bagaimanapun itu harusnya yang bahkan mengarahkan, memandu itu semua adalah ya pemerintah pusat. Saya merasa kelihatannya nih, ketika pemerintah pusat sudah menetapkan sebuah kompas yang baik gitu ya, tapi kemudian menyerahkan kepada masing-masing wilayah untuk mengembangkan sendiri-sendiri, kelihatannya paling tidak dari apa yang Bapak sampaikan, hanya sedikit sebetulnya wilayah yang bahkan bersedia, yang sadar, yang aware untuk mengembangkannya. Sementara daerah yang lain merasa bahwa ya kita tunggu, saya nggak tahu tunggu apa lagi mereka, atau pemerintah daerahnya sendiri tidak punya pemimpin, tidak punya orang-orang yang merasa ini wajib kami lakukan di daerah kami. Tidakkah seharusnya ya udah pemerintah pusat aja yang ngarahin mereka harus melakukan apa? Oh, ya betul, diarahkan betul, didorong betul. Bahkan disediakan kalau Anda perlu konsultatif dan bimbingan, saya 24 jam buka. Itu ada? Ada. Ya. Jadi sudah cukup kalau menurut saya pemerintah. Tapi sekali lagi inisiatif daerah ini. Nah, apakah dia didorong, apakah dia dijewer, apakah dia apa, itu harus ada X faktor. X faktornya apa? Iya, yang mendorong orang itu berinisiatif lah. Dari pusat kan? Dari bosnya, pusat kan? Pusat. Tapi selama ini Bapak katakan si bosnya ini tidak melakukan itu. Sampai menjewer, sampai ngasih tahu, sampai nggak cuma ngasih ini loh arahannya gitu ya. Masalahnya pengembangan pendidikan itu ada di daerah, Pak. Persis. Di daerah. Jadi, sementara daerahnya tidak cukup berinisiatif. Iya, kalau nggak bisa tanya saya, sudah dipesankan begitu. Ya memang harusnya inisiatif itu harus di daerah.
Kalau enggak nanti enggak jadi desentralisasi lagi, sentralisasi lagi, semuanya dari pusat. Tapi Pak, kalau mereka nggak kunjung punya inisiatif, nggak kunjung bergerak, kan memang harus ada yang menyuruh mereka bergerak dong. Memang pendidikan itu sepenuhnya itu decentralized ya? Enggak juga. Panduannya kan dari pusat, tapi eksekusinya kan di daerah. Sepenuhnya, gimana? Terserah daerah. Kalau dibilang hal yang memaksa belum ada, ya sebetulnya ada. Undang-undang sudah ada. Undang-undang kan hal yang memaksa. Jadi ya harusnya kesadaran daerah. Dan bahkan DPRD-nya pun tidak. Harusnya mulai DPRD. Nah ini yang saya bilang pendidikan itu ketika dilakukan dan dikaitkan dengan politik ini yang agak berat. Karena pendidikan itu jangka panjang. Actionnya itu tidak instan bisa ditepuk tangani. Iya. Tidak instan ditepuk tangani. Kalau pemerintahan daerah Kolaka Timur keluar uang 100 juta umpama untuk training 200 juta. Itu sebagian orang bisa bilang buat apa? Karena rasanya itu tidak langsung dinikmati. Iya. Tapi setelah 5-10 tahun yang akan datang baru kelihatan bahwa makin banyak orang berpeluang untuk mengembangkan diri dan bisa mandiri dan bermanfaat buat orang lain. Nah, itu udah nggak kelihatan, pejabatnya udah pensiun. Iya. Jadi pernah ditanya oleh Pak Adek, kenapa sih orang nggak mau? Ya itu tidak bisa langsung mendapat tepuk tangan, kurang lebih gitu. Makanya ada satu ahli di luar itu kalau pendidikan dijadikan etalase daripada kekuasaan, tempat dia berpamer sesuatu, ya itu ya udah salah kaprah. Ya, nggak bisa kita mengandalkan pendidikan itu untuk bangsa. Jadi memang harus lintas partai, lintas harus ada keturunan. Ya itulah sulitnya. Bahkan masyarakat sendiri juga di dalam pikirannya itu sudah dipengaruhi oleh pemahaman politiknya. Siapa dulu yang ngomong? Kalau yang ngomong dari geng sana, bawaannya salah aja terus. Betul sekali. Betul kan? Kalau dalam soal pendidikan, masyarakat, rumah tangga, dudi segala macam itu harus melepas pilihan politiknya. Karena pendidikan itu above, di atas semua. Jadi ya cara berpikir ini yang belum kita dapat. Iya. Cara berpikir ini yang belum kita dapat. Mungkin yang sadar banyak, tapi bagaimana mulainya? Ya. Iya. Terus terang saya sendiri sebagai, ya saya walaupun barangkali saya adalah seorang pendidik gitu ya, dari Universitas Indonesia ya, pengajar di sana. Tapi baru dari Bapak saya rasa ya, saya dapat berulang kali kan kita ngobrol penjelasan tentang mengapa pendidikan yang Anda sebut sebagai inklusif itu jadi penting dan bagaimana sebetulnya orang pada dasarnya belum sadar bahwa itu harus diterapkan di setiap lembaga pendidikan. Iya. Kalau mau itu bisa diterima gagasan itu di masyarakat, menerima inklusi sebagai sebuah semacam kultur yang harus dijalankan terus. Iya. Inklusi itu semangatnya kebangsaan, bukan golongan, bukan sebagian orang. Iya. Jadi kalau mau sekolah kebangsaan dia harus inklusif. Harus ya. Iya. Pak Epi, ini masih banyak yang harus kita bicarakan. Iya. Tapi seperti biasa saya harus potong. Luar biasa. Ini sudah dikasih tahu oleh teman-teman produksi nih. Iya. Ini waktu udah lewat nih. Iya. Jadi saya terima kasih walaupun kali ini kita mungkin lebih konsentrasi kepada inklusi tadi ya. Iya. Tapi sebetulnya harus terus dibicarakan tentang sebetulnya peran pemerintah. Betul, peran pemerintah. Seperti apa? Iya. Dan kalau ditanya peran swasta, tadi kan 95% udah swasta. Pemerintah cuma 5%. Sekarang pemerintah lagi menaikkan persentasenya. Tapi kalau dia naik, bagaimana yang dengan 95% ini? 95% ini judulnya swasta, tapi dia milik pemerintah. Maksudnya?
ya dia membantu pemerintah dalam mencapai tujuan. Iya. Ya kembangkan aja begitu. Dan memang amanah undang-undang pendidikan dasar 13 tahun itu gratis, ya. Tapi ada pejuang-pejuang sekolah swasta yang tutup karena diterapkan itu. Ya. Padahal harusnya si swasta ini dikembangkan terus, ditemukan. Kalau perlu disubsidi. Ya memang harus begitu maksud saya, harus disubsidi. Iya. Saya baca info di 8 sekolah swasta di Serang tutup. 40 menjelang tutup. TK? Bukan? Pendidikan dasar. Oh, oke. SD maksudnya? Iya, TK, SD, SMP. Kalau TK mah nggak ada tutupnya, pemerintah nggak bisa ngelawan. Sekarang pemerintah memajukan SD ini begitu majunya sampai gratis. Nah, swasta itu banyak yang menengah ke bawah tutup. Nggak ada murid soalnya? Nggak ada murid. Lari ke sana semua, nggak ada murid. Nah, ini kan potensi yang hilang. Swasta ini. Nah itu memang itu tantangan sekali itu, tantangan sekali. Iya, saya nggak pernah terpikir tuh bahwa itu bisa terjadi, bahwa itu mematikan sekolah-sekolah swasta, dan itu sebenarnya kehilangan buat kita. Iya kehilangan, langkah mundur. Nah itu perlu pemikiran tersendiri itu. Iya. Pemikiran sendiri. Ya mudah-mudahan ya kita akan punya pemerintah atau sudah punya pemerintah yang berpikir dengan cara seperti itu. Iya. Mudah-mudahan. Karena semangatnya semakin kesini itu semakin tinggi dalam memperhatikan pendidikan. Iya. Cuman dukungannya belum dari semua. Iya. Dari masyarakat, pemerintah daerah, dari kita-kita lah. Ya tadi kata Bapak katakan, mungkin di atasnya sudah sangat bagus. Iya. Ideal. Iya. Tapi kan penerapannya bukan di Jakarta. Bukan dari Jakarta. Bukan di Jakarta. Iya. Di berbagai daerah. Iya. Oke Pak Epi, saya terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama. Kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik. Terima kasih penonton, sampai ketemu di Binar-Binar berikutnya.